Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah Masjid Al-Amin, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberikan berbagai macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan iman Islam, kesehatan, kenikmatan untuk bisa hadir di majelis dan di sholat subuh yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis mulia ini diberikan pahala oleh Allah dan menjadikan sarana istiqamah kita, semakin kuat iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit kita maupun keluarga kita diberikan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya problem, punya masalah segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang tua kita, orang yang berjasa untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, takwa dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Dan yang sudah berpulang rahmatullah, mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah, diberikan rahmat yang melimpah serta tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah diberikan kemenangan oleh Allah, dan saudara-saudara kaum muslimin yang tertindas segera diangkat yang musibah yang menimpa mereka, dan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum muslimin, siapapun yang ingin membuat kerusakan dan ingin berbuat keburukan buat kita dan umat kita, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang sirah nabawiyah pada pagi hari ini, ya, kita ada di musim haji, ya, pada saat ini bulan haram, bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah artinya bulan ini tempat atau waktu momen untuk menunaikan haji. Ya, hijjah atau hajjah, ya, haji. Sebelumnya Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan kemudian Muharram. Tiga-tiganya secara beruntun diberikan dan dijadikan oleh Allah bulan yang mulia, dan dilarang oleh Allah manusia untuk menzalimi diri mereka, artinya mereka melakukan peperangan, mereka melakukan permusuhan di 3 bulan ini. Itu ditujukan untuk menghormati, ya, bulan haji dan menunaikan ibadah haji. Ya, Dzulqa'dah adalah keberangkatan orang menuju tanah haram, tanah yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji, dan Muharram adalah kepulangan jamaah haji. Nah, saat ini, ya, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji masih
ada di tanah haram, dan juga ada juga yang sudah mulai pulang ke negeri masing-masing. Mudah-mudahan mereka diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka perjalanan mereka dimudahkan dan diselamatkan oleh Allah sampai kampung halaman mereka masing-masing dalam keadaan selamat dan dalam keadaan diberkahi dan diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, rezeki yang limpah, ya bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram insyaallah. Kalau kita bicara tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sirah nabawiyah, ya Rasulullah dalam sirah nabawiyah dan berbagai riwayat disebutkan bahwa haji Rasulullah disebut Hajjatul Wada, haji wada, ya, yaitu haji pamitan. Ya, wada pamitan, kan itu ada tawaf terakhir yang dilakukan oleh jamaah haji sebelum meninggalkan kota Mekah. Mereka wajib, ada itu bentuknya wajib, hukumnya wajib menurut jumhur ulama, hukumnya wajib bagi orang haji untuk tawaf wada. Ya, tawaf wada, kecuali bagi orang yang udzur tidak bisa melakukan tawaf dan itu dianggap gugur. Ya, kaum wanita yang sedang haid misalnya mau pamitan tawaf wada ternyata sedang datang bulan, nah, itu tidak wajib lagi sholat tawaf wada. Nah, itu juga orang-orang yang sudah sepuh, para lansia yang tidak mungkin untuk tawaf lagi setelah melakukan rangkaian manasik yang begitu panjang capaian, ya sudah, ya dalam tawaf wada tidak usah ikut tawaf wada. Itu bagian daripada udzur syar'i yang diperbolehkan orang tidak sholat haji dan tawaf wada. Nah, haji Rasulullah haji pamitan. Nah, karena itu di sini terjadi perbedaan antara para ulama. Ya, kenapa disebut tawaf wada? Berarti seolah-olah Rasulullah sudah pernah haji, padahal Rasulullah SAW diwajibkan haji itu, kewajiban haji itu turun di tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah dari kaum musyrikin tahun ke-8 Hijriah, langsung ada turun ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir. Umumkan kepada seluruh manusia, ya, untuk melakukan haji ke Baitullah ini, maka mereka akan mendatangi tanah haram ini dari segala penjuru yang sangat jauh. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu perintah-perintah haji ini tahun ke-8 Hijriah. Tapi tahun ke-9, ya, tahun ke-8 belum setelah bulan Dzulhijjah turunnya ayat itu. Maka kewajibannya adalah tahun ke-8 bulan Dzulhijjah, tahun ke-9. Nah, itu Rasulullah juga tidak haji di tahun ke-9. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW melihat masih banyak orang-orang musyrik yang menunaikan haji, ikut menunaikan haji. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh para nabi terdahulu, Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai nabi-nabi berikutnya, alaihissalam, semuanya pernah menunaikan ibadah haji. Itu mungkin ada perbedaan dalam manasik mereka. Intinya kata Rasulullah SAW, ma min nabiyyin illa wa qad tafa bihadzal bait wa ka'anni ra'aitu Yunus bin Matta yarkabu khailahu aw naqatahu min hadhihi jiyah. Jadi
Kata Rasulullah, semua nabi, tiap nabi pasti pernah melakukan tawaf di rumah Allah. Ya, mereka pernah haji ke Baitullah. Bahkan saat ini seolah-olah saya melihat Nabi Yunus bin Matta sedang menunggang kudanya ya dari arah Ninawa. Ninawa itu di arah Irak Utara, ya, sedang menuju ke Ka'bah. Seolah-olah Rasulullah melihat beliau sedang menuju Mekah untuk menunaikan haji. Nah, berarti haji ini sudah dilakukan oleh para nabi dahulu. Nah, kemudian dikokohkan manasik haji itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan berbagai kisahnya, kisah tawaf, kisah sa'i. Kalau tawaf sudah lama dari nabi dahulu, tapi ada sa'i, ya, yaitu kisah Hajar radhiyallahu anha, kemudian ada Zamzam, kemudian apalagi ada peristiwa Mina, ya, Ramyul Jamarat. Nah, itu semuanya manasik-manasik yang terjadi perubahan antara nabi-nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tapi kemudian syariat Nabi Ibrahim ini yang manasik semuanya itu ditujukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama uqima at-tawafu wal as-sa'yu wa ramyul jamarat li iqamati dzikrillah subhanahu wa ta'ala." Bahwa semua manasik, pekerjaan manasik haji itu, ya, apakah tawaf, sa'i, melempar jumrah, itu semuanya diadakan dalam rangka untuk menegakkan zikrullah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dalam perjalanannya kaum musyrikin berubah-ubah. Ya, jadi mereka tidak untuk mengagungkan Allah, tidak untuk ya menyambut panggilan Allah secara murni, ya, talbiyah mereka rubah-rubah, talbiyahnya dirubah-rubah, ya, yang harusnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai di situ. Jadi sungguhnya segala puji, sungguhnya semua kekuasaan, kerajaan itu hanya milikmu, dan semua kenikmatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tapi kemudian talbiyah itu ditambah lagi sama orang-orang musyrik, ya, yaitu illa syarikan huwa, kecuali ada sekutu yang memang ditetapkan untukmu. Nah, jadi sekutu-sekutu itu maksudnya berhala-berhala, tuhan-tuhan, dewa-dewa yang mereka jadikan menjadi sembahan selain daripada Allah. Jadi talbiyahnya sudah dirubah, tawafnya sudah dirubah. Yang tadinya murni karena Allah, harus menutup aurat, ternyata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan mereka melakukannya dengan telanjang. Ya, makanya ketika tahun ke-9 Hijriah Rasulullah nggak mau haji, dan Rasulullah hanya cukup mengirimkan Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj, ya, dan juga Ali bin Abi Thalib membantu Abu Bakar, dan mengumumkan di padang Arafah, di tempat-tempat manasik itu, Abu Bakar mengumumkan kepada seluruh jamaah haji tahun 9 Hijriah itu, ya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW, Allah yahujja ba'dal 'am musyrik, bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang melakukan haji, wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh ada lagi orang yang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Oh, berarti sebelumnya telanjang? Iya, betul. Jadi orang-orang musyrik itu merubah-rubah manasik haji itu sedemikian rupa, ya, bukan untuk mengagungkan Allah, tapi justru untuk melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kalau sudah jauh dari agama Allah,
mereka merubah-rubah ya aturan Allah, akhirnya mereka melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tawaf ya ada aturan baik dari orang Quraisy itu bahwa orang yang berasal dari luar kota Mekah pergi ke Mekah ya dia harus berganti pakaian ihram itu yang dibagi-bagi oleh panitia haji. Panitia hajinya dari orang Mekah, dari orang Quraisy. Nah, tapi kadang-kadang ada sebagian jamaah haji yang tidak kebagian. Mungkin karena saking banyaknya jamaah haji di tahun itu tidak diprediksi dengan lupa, akhirnya tidak kebagian ini pakaian haji, pakaian ihram. Nah, begitu juga wanita. Nah, maka mereka karena beranggapan pakaian yang mereka bawa dari negeri sendiri itu pakaian yang penuh dengan dosa, pakaian kotor. Nah, dan pakaian di tanah suci itu pakaian yang suci, namanya juga tanah suci. Maka ketika tidak ada pakaian yang suci yang disediakan oleh orang yang tinggal di tanah suci, ya sudah, mereka harus kembali kepada fitrahnya. Mereka lahir dalam keadaan fitrah suci apa? Telanjang. Maka tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Maka ada pendapat-pendapat yang mengatakan orang yang telanjang buka-buka aurat itu lebih dekat kepada fitrahnya. Ya, jadi kalau orang mau kembali kepada fitrah, ya udah telanjang saja, nggak pakai pakaian, kayak gitu. Kayak disebut ada tulisan waktu itu saya baca bahwa suku Asmat itu adalah suku yang paling bersih. Ya, karena apa? Karena mereka hidup secara alami, ya, sebagaimana mereka dilahirkan oleh ibunya. Ya, pakai koteka, kayak itu saja, ya kan, telanjang. Nah itu tidak benar seperti itu. Manusia diberikan pakaian oleh Allah dalam rangka untuk ya menghormati dirinya, menutup hal-hal yang memalukan bagi dirinya. Baik, kembali kepada haji Rasulullah SAW, maka tahun ke-10 Hijriah Rasulullah baru bisa melakukan ibadah haji. Diumumkanlah ke khalayak bahwa tahun ke-10 Rasulullah akan menaikkan ibadah haji. Maka semua kaum muslimin, baik kaum muslimin yang sudah lama masuk Islam maupun orang-orang yang baru masuk Islam setelah terbukanya kota Mekah atau terbebaskannya kota Mekah, ya, itu mereka seluruhnya berangkat ke Madinah. Karena apa? Mereka ingin tahu bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah SAW sudah mengajarkan seluruh rukun Islam. Rukun Islam sholat sudah diajarkan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Ya, sudah tahu mereka bagaimana tata cara sholat yang benar menurut Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan bagaimana zakat. Rasulullah mengajarkan bagaimana puasa. Ya, tinggal rukun Islam yang terakhir yaitu haji. Belum pernah mereka melihat bagaimana tata cara manasik haji. Maka mereka pun semuanya bersemangat untuk ikut Rasulullah SAW. Maka terkumpul, ya, kata Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, saya melihat jamaah haji itu luar biasa banyaknya. Belum pernah ada, ya, jamaah haji sebanyak itu. Ya. Di depan Rasulullah banyak sekali jamaah haji, di samping kiri, kanan kiri dan belakang Rasulullah luar biasa banyak, sehingga diperkirakan oleh ahli sejarah jumlah kaum muslimin pada saat itu sekitar 140.000 orang. Ya. Dan sungguh sangat luar biasa. Rasulullah sejak 20 tahun yang lalu di Mekah, Rasulullah dakwahnya sendirian, kemudian hanya 1-2 pengikut Rasulullah.
setelah 20 tahun Rasulullah pergi haji, hasil dari dakwah Rasulullah sudah mencapai 140 orang. Maka sungguh sangat luar biasa banyaknya ya, hasil dari dakwah Rasulullah SAW. Sementara bandingkan dengan misalnya Nabi Nuh alaihissalam yang dakwah 1000 tahun, ya pengikutnya ada yang mengatakan paling banyak itu 70 orang, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan hanya 30 orang, ada yang mengatakan kurang dari 30 orang. 1000 tahun, Rasulullah 20 tahun dapat 140.000. Jadi luar biasa keberhasilan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ya naik kendaraan, kemudian sampai di tempat miqat. Rasulullah mengambil miqat dari Dzulhulaifah, atau sekarang namanya Bir Ali. Ya, lalu Rasulullah menunaikan ibadah atau bertalbiyah, ya talbiyah haji. Nah, ada perbedaan pendapat apakah Rasulullah SAW melakukan haji ifrad atau haji tamattu atau haji qiran, ya. Kalau mazhab Syafi'i ya menganggap bahwa Rasulullah mengambil haji ifrad, karena memang langsung Rasulullah tidak pakai umroh dulu, ya, jadi ifrad. Ada yang mengatakan qiran, menggabungkan antara umroh dengan haji, ya. Ada yang mengatakan tamattu, karena itu harapannya Rasulullah SAW. Tapi ya jumhur ulama mengatakan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah haji qiran, haji yang menggabungkan antara umroh dan haji. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalau seandainya saya bisa memutar balik waktu, maka saya tidak akan bawa hewan-hewan dam dari Madinah, kemudian saya akan melakukan tamattu. Ya, istaqbaltu mastadbartu, begitu hadisnya, dan seterusnya, bahwa Rasulullah berharap ingin tamattu. Maka Rasulullah perintahkan kepada jamaah haji, para sahabat yang tidak membawa hewan dam dari negerinya, maka silakan setelah melakukan tawaf kemudian sa'i itu jadikan sebagai umroh. Setelah itu tahallul, ya tahallul, dan itu diharapkan oleh Rasulullah, karena memang kalau haji ifrad, ya kalau seandainya haji ifrad itu berat juga, karena begitu juga haji qiran. Haji ifrad itu hanya melangsungkan satu kali niat haji, labbaik Allahumma hajjan, atau nawaitu al-hajja lillahi ta'ala, hajja ifrad lillahi ta'ala, dan seterusnya. Jadi niatnya haji ifrad saja, haji satu-satunya tanpa umroh, jadi pahalanya pahala haji saja. Ya, bagaimana hukumnya haji dan umroh? Umroh itu hukumnya wajib, begitu juga haji. Umroh dan haji itu hukumnya wajib satu kali dilakukan seumur, ya. Itu menurut ulama seperti itu. Jadi bagi orang yang sudah pernah umroh, kemudian sekarang tahun ini misalnya atau tahun depan mau haji, sudah nggak usah umroh lagi, cukup dia melakukan haji ifrad, ya. Jadi kalau seandainya dia datang bulan Syawal, ya, ke Mekah, udah dia langsung ihram, tapi dia tidak boleh melepas ihramnya sampai haji selesai haji ifrad, dan tidak wajib membayar dam, ya, dan tidak wajib umroh lagi. Nah, gitu. Tetapi kalau orang yang belum pernah umroh kemudian melakukan haji ifrad, boleh dia setelah selesai haji
dia melakukan umroh, datang ke Tan'im, kemudian ihram lagi, melakukan umroh, tawaf dan sa'i, kemudian potong rambut, tahallul. Nah itu umrohnya diakhirkan. Tapi bagi orang yang umroh, sudah pernah umroh, tidak wajib lagi untuk melakukan umroh. Nah, bagi orang yang haji qiran, ya, itu niatnya dua. Pada saat datang ke Mekah, ya, di miqat, dia niat, ya Allah, saya niat haji, umroh dan haji sekaligus, lillahi ta'ala. Nah itu disampaikan dengan talbiyah, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Saya memenuhi panggilan ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Lalu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, dia dapat pahala dua sekaligus, pahala haji dan umrah. Karena dia satu kali ya pekerjaan tapi dapat pahala dua, haji dan umrah, maka dia diwajibkan membayar dam. Nah, sedangkan orang yang haji tamattu sampai ke Mekah atau sampai ke miqat, ya, dan ketika datang pertama kali dia niat umroh saja dengan mengatakan Allahumma labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji lillahi ta'ala. Ya, aku penuhi ya Allah panggilanmu untuk menunaikan umroh dalam rangka tamattu sampai haji. Nah, setelah umroh, tawaf qudum, tawaf umroh juga itu sekaligus punya dua nilai, tawaf qudum, tawaf kedatangan dan tawaf umroh sekaligus. Kemudian dia sa'i, kemudian tahallul. Setelah itu nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi dia boleh lepas pakaiannya, boleh kalau bawa istri, ya boleh hubungan suami istri, asalkan ada tempatnya. Ya, soalnya ada juga yang tidak punya tempat karena ya, mungkin kelasnya kelas ya ONH biasa sehingga nggak ada tempat. Kecuali kalau ada misalnya Haji Furoda dia atau Haji Furoda, tapi sekarang Haji Furoda susah ya. Nggak ada Haji Furoda lagi. Ya, Haji Furoda enak orang bisa ambil satu kamar sendiri misalnya, ya, di hotelnya. Nah, itu berdua sama suami istri, luar biasa nikmatnya. Nah itu kalau mau haji kayak begitu, ya insya Allah ya dananya lebih, jadi harus mahal. Jadi sekarang bahkan yang plus pun itu biasanya bertiga atau berempat satu kamar itu yang haji plus. Nah, itu saya lihat orang yang plus itu ya hajinya satu kamar berempat. Saya dulu cuma berdua saya sama istri saya tahun 19. Nah itu orang tamattu atau umroh dulu kemudian lepas pakaian dan semua larangan-larangan ihram boleh dilakukan sampai tanggal 8 baru ihram lagi, mandi di kamar mandi ya hotel, kemudian setelah itu ya talbiyah labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, saya menunaikan ibadah haji, kemudian setelah itu pergi ke Mina. Nah, baru menunaikan ibadah haji selanjutnya ke Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian lempar jumroh Aqabah, kemudian tahallul awal, ya, kemudian pergi ke Mekah melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, ya, sa'i haji, kemudian setelah itu tahallul kubra, tahallul terakhir, ya, dan sudah lepas semua pakaian ihramnya. Setelah itu kembali ke Mina untuk menunggu lempar jumroh 3 hari atau 2 hari kalau ambil nafar awal. Jadi seperti itu ya yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mengajarkan umat bagaimana haji. Maka Rasulullah SAW bersabda dari awal, khudu anni manasikakum, cara manasik kalian ikuti aku.
contoh aku. Maka mereka semua mencontoh bagaimana Rasulullah menunaikan manasik haji. Ya, tanggal ke-9 dan puncak haji Rasulullah SAW dari tanggal 8-nya Rasulullah berangkat ke Mina. Rasulullah sholat 5 waktu di Mina, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak dijamak, ya, sholatnya tidak dijamak. Ada yang mengatakan diqasar tapi tidak dijamak. Jadi karena apa? Karena Rasulullah singgah di satu tempat. Nah, makanya ini menjadi dalil bagi ulama, ya, mazhab yang mengatakan bagi orang yang musafir kemudian singgah di satu tempat, misalnya kita musafir pergi ke Surabaya misalnya, kemudian di tengah jalan kita singgah di mana? Di Semarang misalnya. Nah, di Semarang kita nginep, ya, maka nginep itu kita dalam pendapat ini kita diperbolehkan untuk qasar saja, tidak jamak. Jadi tidak boleh menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi boleh qasar, zuhur kita jadikan 2. Ya sudah, tapi di waktunya pada saat waktu zuhur ya sholat 2 rakaat saja. Waktu sholat asar sholat 2 rakaat saja. Maghrib 3 rakaat yang boleh diqasar. Kemudian isya boleh diqasar 2 rakaat. Jadi begitu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Tapi ada mengatakan Rasulullah saat itu tidak menjamak dan tidak mengqasar. Ya, ada perbedaan riwayat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya cara menjamak dan mengqasar, ada yang mengatakan ya asalkan kita musafir di tengah perjalanan sekalipun kita singgah tetap saja boleh menjamak dan mengqasar. Kita tinggal di misalnya singgah di Semarang, ya boleh kita menjamak sekaligus mengqasar karena kita masih dalam perjalanan menuju Surabaya. Maka boleh zuhur asar 2-2, maghrib isya 3-2. Jadi dijamak dan mengqasar. Ya. Jadi itulah yang dilakukan Rasulullah di Mina. Setelah itu beliau pergi ke Arafah pagi hari setelah sholat subuh, beliau berjalan ke Arafah sampai di tempat yang namanya Namirah. Namirah itu suatu tempat perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Arafah, padang Arafah itu halal, bukan haram. Tanah halal maksudnya di luar tanah suci, ya. Tanah Arafah di luar tanah suci, makanya ada batas-batas di situ. Ya, batas Arafah, batas tanah haram. Nah, karena itu kemudian Rasulullah singgah di situ, ternyata sudah dibikinkan kemah buat Rasulullah di situ. Maka menjelang zuhur Rasulullah di Namirah itu berkhutbah yang dikenal dengan khutbah Arafah, khutbah haji wada di Arafah. Nah, itu di Namirah, dan Namirah itu kemudian dibangun sebuah masjid besar sampai sekarang masjidnya megah. Nah, karena itu ya sebagian masjid Namirah itu yang depan atau seperti ini depannya ke sini itu tanah haram. Kemudian ke belakang itu tanah Arafah, tanah halal. Nah, dan orang kalau wukuf di Arafah, misalnya dia ikut sholat zuhur, dia ada depan gini, nggak keluar, kemudian sampai menjelang maghrib atau maghrib sudah tenggelam matahari, udah dia pergi keluar, ya, kemudian pergi ke Muzdalifah dan tidak balik lagi ke Arafah, hajinya tidak sah. Karena depan ya Namirah itu ya adalah tanah haram, sementara Arafah itu yang bagian belakang. Maka ketika orang ada di masjid situ, dia mesti ke belakang.
Kalau seandainya dia mau wukuf di Arafah, maka dia harus ke belakang atau keluar masjid, ya, keluar masjid. Barulah dia disebut apa, wukuf di Arafah, dan itu pun sampai tenggelam matahari. Nah, ketika sudah tenggelam matahari baru dia boleh keluar. Kalau seandainya sebelum tenggelam matahari dia sudah keluar, nah dia wajib membayar atau dia tidak sah, ya, karena wajibnya itu sampai ghurub syams, yaitu tenggelamnya matahari. Bahkan yang lebih sah lagi, orang kalau seandainya dia telat, ya, pesawatnya kemudian langsung ke Arafah, ya, setelah tenggelam matahari, dia tinggal di situ sebentar sampai Isya misalnya, itu dianggap sah. Ya, beda dengan orang yang dari pagi tinggal di Arafah, tapi sebelum tenggelam matahari dia pergi, maka wajib menunggu tenggelamnya matahari. Maka Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah melakukan khutbah yang sungguh sangat luar biasa. Banyak dibahas oleh para ulama tentang khutbah Rasulullah SAW di Arafah itu, karena beliau menyampaikan, ya, intisari dari ajaran dari taklim agama Islam, ya, dari ajaran agama Islam, intisarinya disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah Arafah. Banyak poin-poin, ya, diantaranya ya, kita sebagian saja. Ya, khutbah Rasulullah SAW yang sangat luar biasa itu, ya, misalnya poin pertama Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la andi la alqakum ba'da ami hada bi hadzal mawqif abada. Wahai manusia, ya, dengar apa yang aku sampaikan. Sungguhnya saya tidak tahu, bisa jadi saya tidak akan ketemu kalian lagi di tempat ini selama-lamanya. Artinya ini adalah tahun terakhir atau waktu, ya, akhir saya ketemu dengan kalian. Jadi ini mengisyaratkan Rasulullah sudah mau selesai risalahnya, misinya. Bahkan ketika sebelum berangkat haji, Rasulullah itu mengirim sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk melakukan dakwah di Yaman. Ya, maka pengiriman dai ke wilayah-wilayah yang jauh itu memang sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya kita punya dana, ya, kemudian ada satu wilayah yang belum tersentuh oleh Islam, orangnya masih primitif, belum kenal tentang Islam, atau orang Islam tapi tidak mengerti agamanya secara baik, belum melakukan sholat, masih makan babi, tapi Islam ada seperti itu. Nah, kemudian kita urunan, ya, kita kirim seorang dai dan kita gaji dia setiap bulan di sana. Oh, itu luar biasa, itu sunnah Rasulullah SAW, luar biasa pahalanya. Setiap orang yang masuk Islam karena kita mengirim dai itu pahalanya mengalir kepada kita sebagai jariah. Orang itu yang masuk Islam dan kemudian taat kepada Allah, dia punya anak, mengajarkan Islam yang baik kepada anaknya, kemudian anak cucunya, kemudian teman-temannya dan lain sebagainya, semuanya pahalanya mengalir ke kita. Kalau kita pun sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semuanya mengalir sebagai jariah yang sungguh sangat luar biasa. Rasulullah mengirim siapa? Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di antara pesan terakhir Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal sebelum berangkat dikatakan, wahai Mu'adz, bisa jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Nanti bisa jadi kamu pulang ke Madinah, kamu tidak ketemu saya, yang kamu temui hanyalah kuburan saya. Ya, itu Mu'adz menangisnya luar biasa karena Rasulullah dalam pamitannya itu seperti itu. Berarti ini, ya, pesan terakhir Rasulullah SAW. Itu. Nah, yang kedua,
poin kedua, ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sungguhnya darah, harta kalian semuanya itu adalah ya barang-barang atau terhormat dan harus dijaga sedemikian rupa sebagaimana kehormatan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Di tanah ini tanah haram dan tanah Arafah, ini tanah yang wajib dijaga. Maka darah orang yang beriman itu sangat luar biasa, harus dilindungi. Ya, darah manusia yang non muslim saja yang tidak punya iman wajib dilindungi, apalagi darah umat Islam. Tidak boleh orang dengan gegabah ya membunuh orang lain. Sebab orang Islam itu dia bertasbih kepada Allah, menunaikan sholat, dia beribadah kepada Allah, puasa. Kalau seandainya orang membunuh, berarti membunuh ya orang yang bertasbih kepada Allah, orang yang sholat karena Allah, orang yang beribadah karena Allah, maka terputus itu ya tasbih kepada Allah dan mengagungkan Allah itu disebabkan orang dibunuh oleh orang itu, maka dosanya luar biasa. Nah sekarang ini seolah-olah nyawa orang yang beriman tidak ada harganya. Di mana-mana dibantai, di Palestina luar biasa pembantaian seperti itu. Ya, terjadi genosida di mana-mana. Ya, kemudian setiap hari kita dengar, kita lihat di medsos, di media mainstream juga berita-berita tentang pembunuhan gara-gara ya perselisihan yang terkait dengan hal yang remeh-temeh saja sudah terjadi, orang membunuh, melayangkan nyawa orang lain. Ya, betapa besarnya, luar biasa dosanya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Rasulullah ya di dalam khutbahnya itu menyinggung masalah membunuh orang lain. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min ihraqi dami imri'in muslim. Sungguh hilangnya dunia dan isinya, ya, hancurnya dunia dan isinya itu lebih ringan bagi Allah ya dibanding dengan hilangnya nyawa seorang muslim. Jadi orang melayangkan nyawa orang Islam itu luar biasa dosanya besarnya. Karena itu disinggung oleh Rasulullah di sini. Kemudian terkait dengan ajaran jahiliyah, ya, ala wa inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'un wa dima'ul jahiliyati mawdu'an, dan seterusnya. Ya, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan ajaran jahiliyah itu harus dihilangkan, saya injak di kaki saya, maksudnya setelah Islam datang dia harus hilang ajaran-ajaran jahiliyah, termasuk ajaran-ajaran haji, termasuk fanatisme golongan. Ya mudah sekali orang membunuh orang gara-gara karena golongannya, keluarganya, karena ini ya, dan seterusnya. Itu adalah urusan jahiliyah. Dan kata Rasulullah, jiwa yang melayang pada saat jahiliyah dulu itu dianggap bebas. Jadi kalau dulu sebelum ya haji wada ini terjadi pertumpahan darah, orang membunuh orang lain, maka sudah dianggap bebas. Ya, mulai dari ajaran baru lagi, ajaran Islam. Dan kata Rasulullah, ya darah yang pertama kali, nyawa yang pertama kali dianggap hilang dan tidak ada tuntutan, yaitu darah Ibnu Rabi'ah bin Harith, ya, anaknya Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Harith bin Abdul Muttalib itu paman Rasulullah. Dia punya anak dan berarti cucunya itu pernah dia sedang main-main di suatu tempat, kemudian dibunuh oleh
seseorang dari kalangan orang nengrak begitu. Kata Rasulullah, sudah itu dianggap tidak ada tuntutan lagi, kata Rasulullah. Yaitu karena terjadi di zaman jahiliyah. Ya, nah setelah saat ini sudah Islam, mulai lagi ya dengan hukum Islam, maka ada qisas dan lain sebagainya. Kemudian tentang riba. Riba di zaman jahiliyah semuanya harus dihilangkan. Waridal jahiliyati tahta qadami mawdu. Ya, dari wa awwal riban adhahu ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi hasil-hasil riba di saat jahiliyah itu sudah harus dilepaskan semuanya, harus dihilangkan. Artinya kalau orang punya hutang sebelum Islam datang, ya, dan hutang itu renten, ya, melalui rentenir gitu, maka seorang yang punya duit itu harus membebaskan dan dibebaskan, ya. Dan yang pertama kali yang harus dibebaskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri. Dan itu menunjukkan ya, Rasulullah ketika ingin menerapkan suatu hukum itu dimulai dari keluarganya sendiri. Jadi keluarganya terlebih dulu untuk menjadi panutan bagi orang lain. Jadi kalau sekarang ada penguasa, kemudian justru keluarganya dikasih keistimewaan hukum, ya, nah ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW ketika mau menetapkan hukum, yang pertama kali harus melaksanakan hukum itu siapa? Keluarganya. Nah ini makanya ya, tuntutan untuk nyawa sepupu Rasulullah sudah dihilangkan, tidak ada tuntutan. Riba semuanya dibebaskan. Orang yang punya hutang kepada Abbas semua dibebaskan, ya, karena itu semuanya riba. Dan pada umumnya orang zaman jahiliyah itu ekonominya berasal berputar melalui riba itu. Nah, kalau sekarang bank-bank riba itu ada, itu memang kelakuan orang jahiliyah dulu, orang Yahudi, ya, dan kemudian diikuti oleh orang-orang Arab yang mengikuti tradisi Yahudi itu, sampai kita mengikuti itu. Dulu gak ada, ya. Maka Rasulullah menghilangkan itu. Karena itu turun ayat Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang beriman bertakwa kepada Allah, tinggalkan apa sisa-sisa riba di zaman jahiliyah itu, jika kalian beriman. Nah, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah. Jika kamu tidak melakukan itu, maka ingat, ini ada pengumuman dari Allah, kalian telah berperang melawan Allah dan melawan Rasul. Ya, perang melawan Allah, melawan Rasul. Kalau orang bermuamalah dengan riba, berarti dia berperang dengan Allah dan Rasul. Kalau negara, ya, atau lembaga atau apa menggunakan riba, maka ingat itu kita sedang melakukan perang dengan Allah dan Rasul. Maka tidak ada negara orang Islam yang sukses nanti kalau dia menggunakan riba, karena berperang dengan Allah, melaknat. Nah, riba Abbas bin Abdul Muttalib diletakkan. Nah, waktunya sudah habis. Belum. Nah, ada pertanyaan? Jadi ada di sini kemudian poin tentang bahwa ya setan itu sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Jadi ketika Rasulullah selesai haji itu, Rasulullah katakan bahwa mulai saat ini setan sudah berputus asa untuk minta disembah lagi di sini. Selama ini umat manusia di tanah ini, tanah Arab maksudnya, itu yang disembah adalah setan, ya, berhala, patung,
yang dipuja-puja itu hanya personifikasi dari setan saja. Setan perintahkan bikin patung, ya, bikin prasasti, bikin ini, bikin situs, ya, untuk memperingati ini, memperingati itu, kemudian berikan di situ sesajen-sesajen. Itu adalah setan semuanya, ya, dipermainkan oleh setan otak manusia biasa. Nah, karena itu setelah Islam datang, setan sudah putus asa. Putus asa artinya apa? Ya, dalam hal untuk disembah sudah putus asa. Tapi kata Rasulullah, ya, mereka tetap saja setan itu menggoda kalian dalam hal-hal yang remeh, hal-hal yang kalian anggap, ya, amal-amal yang remeh. Jadi ketika ada amal-amal yang kecil, ya, setan itu biasanya menggoda, ini kamu ngapain amal cuma kecil ini, ya, nggak diterima sama Allah. Makanya orang itu biasanya kalau mau beramal, nunggu nanti deh saya beramal kalau sudah kaya misalnya. Kalau enggak, kalau sekarang ya, sedikit-sedikit buat apa? Padahal tidak demikian. Setan itu yang menggoda manusia, sudah kamu jangan sholat sunnah, ya, sholat wajib saja. Nah, jadi akhirnya sholat sunnahnya ditinggal. Nah, nanti setelah sholat sunnah ditinggal, sholat wajibnya akan sedikit-sedikit ditinggalkan juga. Ya, ngapain sih capek-capek pergi ke masjid, akhirnya sholat jamaahnya ditinggal. Lama-lama sholatnya ditinggal juga. Jadi setan seperti itu, kata Rasulullah, sedikit demi sedikit mereka akan mengurangi, ya, ketaatan kalian kepada Allah. Fahdharuhu ala dinikum, kata Rasulullah, maka waspadai setan itu terhadap agama kalian. Nah, kemudian wasiat Rasulullah terhadap kaum wanita, atau kita menghormati kaum wanita. Ittaqullaha fin nisa, ya, takwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, ya. Karena Rasulullah mengatakan, tidak ada fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan, maksudnya setelah aku meninggalkan kalian, melebihi fitnah wanita, melebihi dari godaan wanita. Itu bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Khususnya kalau sudah menikah, fa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil wanita itu, mengambil istri itu dengan amanat Allah. Dan kalian wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian menghalalkan kehormatannya itu dengan kalimat Allah. Jadi orang yang tadinya nggak ada hubungan apa-apa, dia orang lain jauh, tapi kemudian jadi halal, ya, diapakan saja boleh. Itu karena apa? Karena memang itu syariat Allah, berarti dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah melakukan qabiltu nikah wa tazwijul ma'rul maqbur, ternyata dengan kata itu saja sudah menghalalkan apa yang tadinya haram terhadap wanita. Luar biasa. Tapi kalau orang tanpa qabiltu, tanpa, ya, ijab qabul dengan walinya, kemudian langsung melakukan hubungan, nah ini sudah bukan dengan kalimat Allah, tapi dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu di antara dosa yang sangat besar. Nah, kemudian setelah itu terakhir Rasulullah, ya, meminta persaksian dari umatnya. Persaksiannya, wahai umatku, ya, apakah saya sudah menyampaikan amanat Allah berupa mentabligkan, menyampaikan, ya, risalah dari Allah ini. Saya jadi nabi, saya jadi rasul. Apakah saya sudah menunaikan tugas saya sebagai nabi dan rasul? Semua umat pada saat itu menyatakan nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaital amanah wa nasahta al-ummah. Kamu semuanya bersaksi, wahai Rasulullah, bahwa engkau telah menyampaikan amanat Allah
engkau telah menyampaikan risalah Allah, engkau telah berbuat sebaik-baiknya untuk umat, ya, hamba-hamba Allah. Ya, lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke atas, Allahumma fashhad. Ya Allah, ya, mereka sudah bersaksi, maka saksikanlah bahwa mereka sudah menyaksikan aku sudah menyampaikan amanat. Itu artinya jangan sampai nanti di akhirat kemudian Rasulullah dituntut oleh Allah. Karena semua nabi itu akan dihadirkan kepada Allah, ditanya masing-masing, bagaimana kamu sudah menyampaikan amanat Tuhan? Nah, semuanya ditanya. Nah, kemudian sudah ya Allah. Nah, lalu ditanya umatnya, maka Rasulullah menanyakan kepada umatnya masih di dunia, apakah saya sudah menyampaikan? Mereka bilang semuanya. Engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Nah, nanti di akhirat, yang Nabi Nuh itu dalam satu riwayat kata Rasulullah dihadirkan kepada Allah, dihakimi oleh Allah. Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan amanatku untuk menyampaikan risalah kepada umat? Sudah ya Allah. Ya. Nah, kemudian ditanya umatnya Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, benarkah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahku, amanatku ini? Mereka bilang belum, tidak. Buktinya kami semuanya masuk neraka. Ya. Jadi ditanya mereka, kemudian ditanya lagi Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kamu katakan sudah menyampaikan amanatku. Kamu punya saksi nggak kalau kamu sudah menyampaikan amanat? Sudah ya Allah, kami dan punya saksi. Saya punya saksi. Siapa saksinya? Saksi saya adalah Muhammad dan umatnya. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya, kita semuanya akan menjadi saksi bagi nabi-nabi dan umat-umat mereka, nabi-nabi terdahulu itu. Ya, karena apa? Kita punya pegangan. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Ya, kita punya pegangan. Di situ Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Kalau kita film al-fasanatin illa khamsina ama, Nabi Nuh tinggal bersama umatnya 1000 tahun. Yang dalam surat Nuh disebutkan, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, aku sudah mengajak mendakwai umatku itu siang malam. Ya, dengan berbagai macam cara, kadang-kadang dengan sendiri-sendiri, kadang-kadang dengan bersama-sama tabligh akbar, kadang-kadang dengan cara lemah lembut, kadang-kadang dengan cara yang agak keras. Sudah disampaikan semuanya, bisa kita lihat di dalam ayat-ayat tentang Nabi Nuh. Jadi itu sudah menyampaikan itu. Maka kita semuanya akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi terakhir. Makanya Rasulullah SAW sebelum nanti ditanya, sudah ditanya dulu di dunia. Oh, kalian sudah bersaksi? Apa kalian bersaksi bahwa saya sudah menyampaikan? Ya Rasulullah, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah katakan, ya Allah, saksikan bahwa umatku sudah bersaksi, saya sudah menyampaikan. Maka dengan begitu selesai ibadah wukuf Rasul setelah khutbah ini. Rasulullah kemudian keluar, kemudian wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Rasulullah berdoa luar biasa. Kemudian sore, setelah tenggelam matahari, Rasulullah pergi ke Masyaril Haram, yaitu Muzdalifah. Sampai pagi Rasulullah disitu sholat 5 waktu dengan sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Setelah itu Rasulullah tidur sampai pagi, sampai ada mengatakan Rasulullah tidak qiyamul lail pada waktu itu, saking capeknya siangnya sudah nggak pakai tahajud, kecuali hanya witir saja. Karena Rasulullah dalam salah satu hadisnya, para sahabat mengatakan tidak pernah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah sholat witir, baik beliau ada di rumah maupun dalam saat bepergian. Sholat witir, ya, meskipun hanya 1 rakaat, jangan sampai sunnah witir itu kita tinggalkan. Apakah setelah sholat isya atau menjelang sholat subuh, menjelang waktu sholat subuh.
Nah itu diakhiri dengan sholat witir. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, terkait dengan haji wada Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.